Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Charwiyah dengan NIM 2325.43.036132 Prodi PGMI. Di sini saya akan mengumpulkan tugas analisis ulumul Quran, yaitu membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 190. Surat Al-Baqarah ayat 190 adalah ayat yang menetapkan etika dan batasan dalam berperang dalam Islam. Ayat ini memerintahkan umat muslim untuk berperang di jalan Allah melawan mereka yang memerangi mereka. Namun, dengan larangan tegas untuk tidak melampaui batas. Berikut bunyi surah Al-Baqarah ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la tattadu. Inna allaha latujibul mu'tadin. Artinya, dan perangilah di jalan Allah yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini menetapkan prinsip bahwa pertempuran diperbolehkan dalam membela diri terhadap orang-orang yang menyerang. Namun, ayat ini juga secara tegas melarang tindakan melampaui batas atau agresi. Ini berarti pertempuran hanya diizinkan sebagai respon dan harus dilakukan dengan cara yang adil dan terbatas, sesuai dengan petunjuk Allah. Nomor 1, bentuk pemahaman keliru yang berkembang di masyarakat. Berikut ada 3 bentuk pemahaman keliru, yaitu yang pertama, A. Perintah agresi. Beberapa orang secara keliru memahami ayat ini sebagai bentuk prinsip mutlak untuk memulai peperangan atau melakukan agresi terhadap siapa saja yang berbeda keyakinan, di mana saja dan kapan saja. Yang B. Jihad identik dengan perang. Pemahaman bahwa jihad dalam ayat ini berarti perang fisik dan mengabaikan makna jihad yang lebih luas, seperti jihad melawan hawa nafsu atau menuntut ilmu. C. Tanpa batasan etika perang. Anggapan bahwa dalam perang segala cara diperbolehkan, termasuk membunuh warga sipil, merusak fasilitas umum, atau melakukan mutilasi. Kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya pemahaman keliru. Pemahaman yang keliru terhadap surah Al-Baqarah ayat 190 seringkali menjadi pembenaran bagi aksi kekerasan atau radikalisme. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pemahaman yang keliru. Yang pertama, yang A, pengabaian konteks histori atau asbabun nuzul. Kesalahan terbesar seringkali muncul akibat mengabaikan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Ayat ini turun ketika umat muslim baru diizinkan untuk berperang guna mempertahankan diri dari serangan kaum musyrikin Mekah. Ayat ini bukanlah perintah umum untuk memerangi semua orang tanpa pandang bulu, melainkan izin untuk melawan pihak yang memerangi pada saat itu. Yang B, kesalahan memahami batas perang atau wala ta'tadu. Ayat ini memerintahkan untuk tidak melampaui batas, yang artinya umat Islam dilarang melakukan kekerasan yang berlebihan. Bentuk atau melampaui batas yang dimaksud tafsir yaitu yang pertama, memerangi mereka yang tidak berperang, seperti wanita, anak-anak, orang tua, dan pendeta. Yang kedua, melakukan mutilasi. Yang ketiga, memulai peperangan secara agresif bukan untuk membela diri. Yang C, perbedaan penafsiran ulama dan isu naskh.
Terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama mengenai ayat ini. Sebagai mufasir berpendapat bahwa hukum dalam ayat ini telah dinasak atau diganti atau dihapus oleh ayat-ayat yang turun setelahnya seperti surah At-Taubah yang dianggap lebih luas cakupan perintah perangnya. Namun, pandangan lain lebih moderat menyatakan bahwa ayat ini tetap berlaku sebagai prinsip etika dasar peperangan dalam Islam, yaitu perang hanya untuk membela diri dan memilih batasan yang jelas. D. Kurangnya pengetahuan mengenai jihad yang benar. Banyak orang memiliki pengetahuan yang minim mengenai konsep jihad yang utuh dalam Islam. Jihad tidak hanya bermakna perang fisik, tetapi juga perjuangan menuntut ilmu melawan hawa nafsu. Yang ketiga, analisis surah Al-Baqarah ayat 190 menggunakan pendekatan ulumul Quran mencakup sebab turunnya ayat. Yang A, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan mengenai perintah untuk berperang dalam Islam. Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun ketika kaum muslimin bersiap untuk melaksanakan umroh wada atau umroh yang tertunda setelah perjanjian Hudaibiyah. Mereka khawatir jika kaum Quraisy melanggar perjanjian dan menyerang mereka di tanah haram atau pada bulan haram atau bulan-bulan yang disucikan di mana peperangan diharamkan. Kaum muslimin merasa keberatan jika harus berperang di waktu dan tempat tersebut, maka turunlah ayat ini yang memberikan izin untuk berperang melawan orang-orang yang memerangi mereka, namun dengan batasan tidak boleh melampaui batas. Yang B, musahabah atau korelasi antara ayat. Ayat ini dikaitkan erat dengan prinsip pertahanan diri yang disebut dalam surah lain, yaitu surah Al-Hajj ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Uzinna lillazina yuqattaluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihin laqadir. Artinya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Kedua ayat ini menegaskan bahwa perang dalam Islam bersifat defensif atau difa'i, bukan ofensif untuk penjajahan. Yang keempat, implikasi pemahaman ayat yang benar bagi kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan menghindari peperangan. Pemahaman ini mendorong umat Islam untuk menjadi agen perdamaian dalam masyarakat. Dengan menekankan pada keadilan dan kebaikan, ayat ini mendukung terciptanya hubungan yang harmonis dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, toleransi dan kerukunan beragama. Ayat ini menekankan batas yang jelas dalam bertindak, melarang tindakan melampaui batas. Hal ini menjadi landasan untuk menolak segala bentuk kekerasan dan ekstremisme yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu kesimpulan. Surah Al-Baqarah ayat 190 memberikan arahan yang jelas bahwa perang dalam Islam adalah tindakan defensif atau bertahan yang terikat pada etika yang ketat. Perintah untuk berperang datang bersamaan dengan larangan tegas untuk tidak melampaui batas. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan bahkan di medan perang.
memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan harus seimbang dan hanya ditujukan kepada pihak yang memerangi umat Islam. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam menekankan pada keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kehidupan bahkan dalam situasi konflik bersenjata. Penutup, analisis terhadap surah Al-Baqarah ayat 190 memberikan potret utuh bahwa Islam adalah agama yang menyeimbangkan antara ketegasan dalam menjaga kehormatan dan kelembutan dalam menjunjung nilai kemanusiaan. Ayat ini bukan sekedar perintah militer bahwa kekuatan tidak boleh digunakan untuk kesewenang-wenangan. Demikianlah pemaparan dari saya tentang surah Al-Baqarah ayat 190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.